Hah? Ustaz kita, Ustaz Jalfulullah langsung pamit dari kita. Dan sembari mungkin panitia persiapkan, mari kita salawat dulu Pak Rahmatullah ya. Jazakallahu Ustaz Jalfulullah, mudah-mudahan sehat selalu, berkah dalam ikhtiarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita salawat dulu sekali ya. Salatullah salamullah. Mana suaranya? Ala Ustaz Haji Abdul Somad kepada Ustaz kita bersama. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Dan samo-samo awak hormati guru awak basamo Al-Mukarram Ustadz Jalfatullah, balehonya Ustadz Jelita Donald, Ustadz Ilham adik kelas Ambo di Mesir, Ustadz Jel kakak kelas, jadi Ambo nan pertengahan di antara mereka. Kini basamo mulai di dalam dakwah di bumi Minangkabau. Doakan supaya ustadz-ustadz awak kok istiqomah. Banyak orang nan kurang bersetuju. Ustadz-ustadz di masjid saja maja kitab, baca tafsir, membacakan hadis Nabi, baik, bagus, tak salah. Tapi ambo ingin mencoba awak bapikir mencaliak dari sudut pandang nan lain. Ambil contoh tentang masalah menjual khamar di tepi jalan. Ustadz Somad menyampaikan khutbah di masjid berapi-api, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembeli binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan perbuatan setan, fajtanibu jauhi. Bukan main lagi garangnya dalam khutbah, dalam tausiah, dalam tabligh akbar. Tapi begitu keluar dari masjid, alun sampai 200 meter, orang dah menggale khamar di tepi jalan. Tidak mungkin loh Ustadz Somad di tepi jalan tu ditampak orang menggale khamar tu. Ya ayyuhalladzina kafaru. Kalau ambo ceramahi orang nak menjual khamar tu di tepi jalan, melapornya ke polisi, nan ditangkok ambo apa inyo? Ambo akan ditangkok. Pasal apa? Pasal mengganggu ketertiban umum. Jangan main-main. Itu menunjukkan bahwa khutbah, tausiah, ceramah terbatas. Tapi ada orang nan indak khutbah, indak tausiah, indak ceramah, bisa menghapuskan pedagang penjual minuman keras khamar. Dengan cara apa? Dengan cara perda, peraturan daerah. Peraturan daerah nomor sekian tahun sekian, tidak boleh berjualan minuman keras di pinggir jalan tempat umum. Kalau tertangkap, maka polisi berhak memenjarakannya
jaksa menuntut di pengadilan, diputuskan oleh hakim, ditangkap oleh polisi. Bisa apa tidak bisa? Bisa. Makanya ada ungkapan 100 fatwa, 100 ceramah, 100 khutbah belum tentu efektif bila dibandingkan dengan 1 tanda tangan kekuasaan. Tapi jangan bacaka antara yang berjuang dengan perda dengan yang khutbah, ceramah, tausiah. Ustadz Ilham tidak akan meje ambo. Apa tuh Ustadz Somad tuh? Tausiah, nan mabuk jo, nan sakau jo. Dan ambo pun tidak akan mengecam Ustadz Ilham. Apa Ustadz Ilham kok alumni Azhar tapi duduk di parlemen? Enggak. Sebab apa? Sebab tujuan awak samo, wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Satu melalui khutbah, melalui ceramah, satu melalui siasah, berpolitik. Siapa yang paling mulia antara nan khutbah dengan nan membuat perda? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antara ambo nan duduk di atas nan menyampaikan tausiah, nan dicaliak di urang baik di bawah maupun dari atas, dengan ada jamaah nan tagak di pintu, bukan ustad, bukan penceramah, indak dicaliak urang. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga bukan dek tausiahnya, tapi dek doa dari hamba Allah yang tulus ikhlas. Betul? Betul kita jamaah. Nah kawan tidak boleh merasa awak ambonan paling hebat, ambonan paling mulia, ambonan paling senior, ambonan paling. Maka kalau ada orang bantu itu, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa nan dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji zarrah, biji sawi. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan hati awak daripada penyakit takbur, angkuh dan sombong itu. Ambo cuma ingin menjalehkan supaya awak jangan sampai suuzon, salah sangko. Ambo tetap husnuzon. Iko alumni, iko junior, iko senior, iko buya. Mereka ingin memperbaiki umat negeri ini dengan jalur yang lain. Ceramah, tausiah, khutbah, maja di kelas, bacakan kitab di pesantren, itu dakwah. Tapi ada dakwah yang lebih hebat, dakwah dengan tanda tangan, dakwah dengan kekuasaan. Awak tinggal di Kabupaten Agam, penduduknya 527.000. TNI 585.000. Penduduk Israel 5 juta orang. Kira-kira kalau dikirim satu TNI itu ke Palestina, selesai enggak masalah? Selesai. Siapa mengirim? Orang nan punya tanda tangan, nan punya kuasa. 500 orang anggota Dewan DPR RI diadakan voting. Setujukah kita mengirimkan jenderal-jenderal, tentara-tentara, pasukan khusus, meriam, tempur, pistol yang selama ini tak pernah dipakai sejak Belanda pulang ke Amsterdam, sejak Jepang pulang ke Tokyo? Setuju. Selesai. Selesai tidak selesai? Selesai. Oh, jadi kalau gitu apalah guna Ustadz Tablik Akbar? Itu adalah pertolongan yang paling ringan. Jangan sampai karena yang berat tidak sanggup, yang ringan ditinggalkan. Ustadz Abdul Somad penggalangan dana
waktu di Masjid An-Nur Pekanbaru terkumpul piti sabaleh miliar. Allahu Akbar. Bukan piti hambo, piti orang. Itu pertolongan teringan, sehingga nanti kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai Abdul Somad, wa angidui tahun 2023 waktu Israel menyerang Palestina, ado wa ang mengirim tentara, ambo indak mengirim ya Allah, sebab ambo bukan orang nan punya kekuasaan." Lape ambo? Ado ang ceramahkan, ado tablik akbar. Itulah cumanan ambo mampu penggalangan dana, tausiah. Tapi orang nan punya senjata, jenderal-jenderal nan punya bintang, orang nan punya kekuasaan, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menolong agama Allah iko dengan ceramah itu teringan. Kalau mau menolong agama Allah ini adalah dengan power politik kekuasaan. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pagaruyung, Aditya Warman. Kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan tertinggi bukan di tangan raja, bukan di tangan sultan. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Karena semua, dari mulai lurah, bupati, gubernur, wali kota, presiden, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, semuanya dipilih oleh rakyat. Telunjuk jempol memegang paku 5 menit di dalam TPS, tapi efeknya 5 tahun ke depan. Jadi kalau umat Islam paham tentang konsep ini, dia tidak akan sia-siakan kesempatan. Maka suara inilah yang sedang diperebutkan. Dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan money politik, money, duit politik. Makanya disabui duit politik. Sebab inyo kaluannya katiko ada musim pula musim durian. Katiko ada musim politik lah inyo kalua 5 tahun sekali. Kalau indak akan kaluannya maka kalua. Tapi orang agam kayo agak delay, amin. Dari mau ya tahu orang agam kayak kayo. Sepanjang perjalanan ambo, mimbar masjid yang paling gadang mimbar agama. Lama betul duduk di bawah tadi mencari, dicor orang ku mimbar. Ukiran-ukirannya kacau-kacau. Kami nan di bawah kau mencari kata kau bantu mencari akuarium kau. Cantik jamnya, pintunya pintu Masjid Nabawi. Jadi kalau kini Bawaslu khawatir akan ada serangan pajar, harago suara di Bali 50.000, 500.000, di agam tidak akan ada orang namanya jual suaranya dengan 50.000. Betul? Kalau 50 juta? Kalau ada orang dan membayar piti 50.000 upil kau tidak laku kok. Tapi kalau ada yang membayar 50 juta, hubungi Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Patangkan buya sabwi haram piti politik koyo haram. La'ana Rasulullah SAW ar-rasyi wal murtasyi. Orang nan menyogok namanya rimo sogo dilaknat. Ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Oh, tapi kau banyak kau ya. Sebenarnya ndak haram benar. Sekali haram tetap haram. Saketek haram, gadang agak ketek suaranya. Ambil pitinya, jangan coblos orangnya. Setuju? Tadi keceknya haram.